dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih buta jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Apakah kita sebagai orang percaya sudah bersyukur atas berkat dan anugerahnya yang diberikan setiap hari? Sudahkah dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kita menunjukkan actions yang benar berserah pada rencana Tuhan? Shalom, Saudara-saudari. Terima kasih karena sudah memutuskan untuk kembali menonton podcast Voice of Hope, konten mingguan Raja Oli Family Ministries, yang dimana hari ini saya, Jeremiah, akan mencoba berbagi mengenai melihat kepada anugerah yang didasarkan pada Bilangan 21 ayat 4-9. Terkadang, bahkan sebagai orang percaya, kita masih belum bisa melihat anugerah Tuhan. Kita bisa bekerja, menempuh pendidikan, dan bahkan sesederhana bisa mendapatkan kesempatan satu hari lagi untuk bisa bangun dan menjalani hari adalah kesempatan spesial yang harus kita manfaatkan dan juga kita syukuri. Bangsa Israel dalam Bilangan 21 ayat 4-9 menggambarkan situasi bahwa bahkan bangsa pilihan Tuhan masih bisa mengalami kendala dan juga hambatan dalam melihat anugerah dari Tuhan. Dalam cerita ini, kita melihat bahwa mereka tidak bisa menahan hati dalam percaya kepada proses dan memutuskan untuk mengeluh mengenai kekurangan yang mereka alami kepada pemimpin mereka, yaitu Musa. Maka bangsa Israel menerima hukuman dari Tuhan. Namun ketika mereka menyadari kesalahan mereka, bangsa Israel akhirnya diterima kembali oleh Tuhan untuk bisa memperbaharui iman mereka dan percayaan kepada Tuhan. Agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama dengan bangsa Israel dan menghindari bertanya, ini gimana? Ini minta kepastian. Aku belum bisa melihat dampak atau impact yang baik untuk diri saya. Nah, yang kita bisa lakukan untuk menghindari pikiran-pikiran seperti ini, ada beberapa yang kita bisa lakukan dalam berjalan bersama dengan Tuhan, dan juga kita belajar bersama-sama, yang kita bisa integrasikan dalam disiplin hidup dan bukti nyata kita percaya kepada Tuhan. Pertama, teruslah memilih untuk bersabar. Kesabaran bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Menunggu hasil tes untuk bisa masuk perguruan tinggi impian, menunggu hasil dari wawancara dengan perusahaan, atau menanti hasil tinjauan dari proyek yang sudah kita kerja keras lakukan adalah contoh-contoh kesempatan belajar yang bisa menguji kesabaran kita. Kita telah menjalani proses dengan usaha maksimal dan telah berdoa, setelah itu belajarlah untuk bersabar dalam menerima hasil dari usaha kita. Kedua, konsisten dalam bersyukur. Ketika kita dapat berkat dalam bentuk materi, mungkin lebih mudah ya untuk berkata, terima kasih Tuhan atas berkat ini. Tetapi bagaimana ketika momen hidup di mana rencana kita tidak menghasilkan sesuai dengan ekspektasi kita? Apakah kita bisa memutuskan untuk bersungut-sungut dan kecewa, atau masih bisa kita berkata, terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk berusaha dan belajar. Saya ingin lebih baik dalam kesempatan yang Kau berikan berikutnya. Dalam tradisi pelaut Bugis, saudara-saudari, para nelayan tetap memutuskan dengan berani untuk berlayar dan mencari tangkapan ikan. Walaupun musim laut musim dan laut belum tentu bisa memberikan mereka tangkapan yang cukup. Dan para nelayan Bugis juga bercerita, mereka bisa berlayar berhari-hari, mereka sudah berusaha, tetapi pulang dengan hasil yang sangat sedikit, tangkapan ikan yang sangat sedikit. Tetapi keesokan harinya, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bersungut-sungut? Apakah mereka tidak kembali ke laut? Yang sebenarnya adalah mereka memutuskan untuk kembali berangkat ke laut dengan harapan dan usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Terus bekerja keras dalam setiap kesempatan dan kita berikan yang terbaik adalah langkah atau pembelajaran yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dikaruniakannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dan daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat ini dikatakan oleh Paulus yang menunjukkan bahwa ia telah bekerja keras, tetapi ia tidak mengakui hasil dari yang didapatkannya itu berasal dari usahanya, tetapi berasal dari anugerah Tuhan. Dalam kehidupan Paulus, ia mengalami banyak tantangan, seperti penolakan, penganiayaan, dan kegagalan dalam menjalankan misi. Tetapi ia tidak menyerah, dan terus membangun gereja hingga membangkitkan pemimpin-pemimpin baru, dan ia berhasil mengakhiri hidupnya dengan setia terhadap panggilan dan imannya. Ini adalah teladan yang bisa kita ikuti dalam berbagai konteks kehidupan kita. Dengan kesabaran memutuskan untuk bersyukur dan bekerja keras, ini pilihan hidup yang bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang sekitar kita di lingkungan rumah, di kantor, di kampus, tentang perbedaan iman orang yang percaya kepada Kristus. Betapa baiknya jika hal-hal sederhana yang kita lakukan bisa menjadi dorongan yang diperlukan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan untuk bisa menerima Tuhan Yesus dan juga melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka ketika kita membuat rencana, misalnya tahapan yang kita mau lakukan, dan goals nih yang kita sudah tetapkan dari rencana-rencana ini yang kita mau capai, dan kita telah berdoa kepada Tuhan, kita memiliki privilege untuk tidak hanya memohon kepada Tuhan untuk memberkati rencana ini, tetapi kita bisa menyerahkan sepenuhnya setiap rencana hidup kita, dan percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik yang bisa tergenapi. Akhir kata, janganlah membatasi diri kita, teruslah percaya kepada Tuhan, ajaklah sesama untuk percaya dalam EFC dan komunitas lainnya yang kita terlibat, untuk bersyukur atas berkat Tuhan, dan lihatlah bersama bahwa rencana Tuhan yang terbaik akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudari telah menonton podcast ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Shalom. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.